Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang rahimakumullah, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Baitul Izzah yang kita cintai. Salam beriring salam sama-sama kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dan juga yang mendengar di rumah termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu jamaah sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan seterusnya ya Allah berikan kita kesehatan hingga kita dapat melaksanakan ibadah seoptimal mungkin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada kesempatan sebagai badar tentang materi yang Ustadz Soal Haji ya Daqa'iqul Akbar mungkin bidang saya ya. Nah memang kadang-kadang di minggu kelima kita ada itu opsional. Nah, biasa saya bilang ke Ustadz Gaswadi kalau tidak ada yang mengisi saya bisa menyampaikan ekonomi syariah, Islamic finance, zakat, mungkin ini bidang saya. Nah kali ini mungkin itu saya ngisi, bukan materi Daqa'iqul Akbar yang disampaikan Haji Soal Haji. Bapak Ibu yang rahimakumullah, ini mengulang kaji saja ya, mengulang kaji, lancar kaji karena diulang, pisau semakin tajam karena diasah. Kalau kita bicara, nah ini fondasi ya, ini fondasi. Nanti kita bicara mau Islamic economics, mau Islamic finance, mau apapun ekonomi syariah, keuangan syariah, turunannya juga banyak, termasuk transaksi yang modern sekarang. Nah semuanya tentu ada dalam framework atau bingkai kita belajar Islam. Dan ini merupakan integrasi, jadi nggak dipisahkan Bapak Ibu sekalian. Ketika bicara ibadah, oke, kita ngomongin ibadah di masjid. Nah, tapi ketika kita bicara ke aspek muamalah, wait, nanti dulu nggak begitu, itu ya, nggak begitu Islam itu. Jadi ini harus terintegrasi ya, terintegrasi. Nah kan kita yakin kalau kita berislam ini ya, ini akan mengantarkan kita akan mencapai falah. Itu dulu tujuannya. Kalau kita bicara visi ya, jangan sampai ini kita lupakan. Kalau kita beragama Islam ini, memeluk Islam ini, tujuannya untuk membuat kita falah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu visi. Kalau bahasanya visi sejati umat Islam. Ini yang nggak boleh kita lupa. Jangan sampai kita nggak punya tujuan hidup. Nah ini yang terjadi di belahan, katakanlah di belahan bumi sebelah barat.
di barat lah katakan. Nah, kadang-kadang di Jepang ya terlalu sibuk, tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan sang penciptanya. Semuanya diukur semuanya keberhasilan diukur materi. Jadi kalau mau mengukur orang bahagia, ya kan, apakah seorang itu bahagia, semuanya diukur dengan seberapa banyak materi yang ada di orang itu yang dimiliki. Mengukur secara makro negaranya juga diukur juga sebagai pendapatan juga, ya kan, materi atau bahasa sekarangnya income per kapita gitu kan. Oke. Nah, tapi bukan itu. Nah, kalau tidak ada visi, kita nggak punya visi, kita tidak akan mau melakukan yang lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita nggak punya visi ada hidup setelah mati, kita akan nggak mau melakukan yang lain. Ya untuk apa sih berbuat ini? Nggak harus dapat materi langsung gitu, ya kan? Nggak akan mau kita melakukan kebaikan kalau visinya hanya materi dunia. Tentu semua, jadi driver motornya itu karena ada sesuatu visi yang akan kita capai, walaupun tidak kita terima sekarang, tapi kita yakin itu gitu. Ya kan? Nah, ada falah fil akhirah. Falah fil akhirah ini yang membuat kita, menggerakkan kita mau melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan, yang Tuhan kita perintahkan. Kalau tidak karena itu, yang bahasa turunannya adalah tentu iman, ya kan? Kita tidak akan mau. Itu yang terjadi di sebagian umat kita, bahkan di Indonesia, ya terutama di barat ya, di barat. Makanya kadang-kadang nggak jelas ya bunuh diri, kadang-kadang nggak jelas, nggak tahu kemana mau ini kan bunuh orang lain. Ya semuanya karena motif materi, semuanya karena motif materi. Ya bisa membunuh orang dengan mudah, nggak selesai masalahnya bunuh diri sendiri. Gitu. Nauzubillah. Nah itu visi yang harus kita jelaskan ya. Mudah-mudahan kita semua benar-benar memegang visi itu dan jangan sampai kita lupakan. Nah, Islam kalau sudah kita tahu tadi mengantarkan kita ke falah di dunia, yang agama yang paling sempurna, ya kan, mengantar kita di dunia dan di akhirat. Nggak banyak Pak, kalau secara teorinya Islam itu cuma 3. Lagi ya, Islam itu cuma 3. Akidah, ya, akidah, kemudian syariah dan akhlak tasawuf. Ini semuanya ya. Kita ngomongin apapun nanti dalam Islam aspek apapun, ini ketiga ini saja. Oke, ngomongin ibadah dari mulai kita toharoh luar biasa. Ya, toharoh. Kemarin kita di masjid ini luar biasa ya, memperbaiki, meningkatkan ilmu kita, mereview ya. Sholat jamaah saja kadang-kadang kita masih banyak gitu. Ya, tapi yakinnya yang akidah ini tidak boleh ditawar-tawar. Tidak boleh ditawar-tawar. Kalau udah ngomongin ibadah, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada bandingannya. Tidak ada yang setara dengan Allah. Oke. Nah, ini yang iman, rukun iman yang 6 itu ini ada di sini. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada yaumil akhir dan seterusnya. Nah, ini yang harus kokoh juga. Ya bisa ditawar-tawar. La ilaha illallah. Makanya ya Allah, hingga akhir hayat kita jangan sampai, mudah-mudahan Allah kita bisa ya memudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah. Selalu kita doakan Allahumma inna as'aluka bi husnil khatimah wa la tahrim alaina bisu'il khatimah. Itu ya. Paling tidak itu dasar ya, tiket kita ya, pertama Allah terima masuk surga. Itu udah janji Allah. Walaupun masih di satu aspek nih, walaupun di satu aspek pokoknya jelas la ilaha illallah Allah terima.
Ya masalah kita nanti transit, masalah kita nanti lama, ya itu hak prerogatif Allah. Tapi ketika kita mampu mengucapkan di ujung, kemarin kita ngaji juga jawful kalam, di jawful kalam kita di penghujung mulut kita masih ada sisa-sisa kata Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah, dakhalal jannah. Ya dakhalal jannah itu janji. Yang kedua ini syariah. Jadi kalau di Islamic Study Discussion, ketika ngomongin Islam itu sebenarnya fikih kubro, ya, hukum sejarah ijmali yang sangat besar. Siapa yang menurunkan? Siapa pembuat hukum? Allah. Ya kan? Sumbernya apa? Di mana kita mau Al-Quran dan Sunnah. Ketika bicara ke aspek yang diturunkannya akidah syariah, yang dimaksud adalah fikih sugro. Nah di sini nggak banyak, umumnya cuma dua yang paling umum, fikih ibadah dan juga fikih muamalah. Hablum minallah, hubungan kita vertikal dengan Allah. Di sini ada hukum-hukumnya. Kemudian juga fikih muamalah. Fikih ibadah itu yang tadi kita dari mulai belajar bagaimana toharoh, kemudian untuk mempersiapkan ibadah kita kepada Allah, wudu, persiapan sholat, pelaksanaan sholat, nah itu ibadah. Bapak Ibu sekalian, luar biasanya kita sudah mulai kajian ulang ya. Nah, ada sesuatu yang harus kita perbaiki ya. Di fikih kita juga di fikih tentang ibadah kita ya. Kalau turunannya ada fikih wudu, fikih sholat. Nah kemarin kita sholat jamaah ya. Sholat jamaah kita sekarang melihat, karena masih banyak kemarin itu contoh yang kita selama ini ya secara hukum fikihnya ya kita lebih jelas ada dasarnya. Contoh misalnya kemarin masih banyak yang ada sholat katakan formasi aja ya. Formasi kita sholat jamaah, nah itu kita kaji lagi tuh. Kalau sholat di depan batal seperti apa? Sementara selama ini kita tahu melangkahi tempat ibadah ataupun tempat sujud itu, misalnya itu sudah larangan Nabi, bahkan 40 hari, ya kan, tidak diterima ibadah kita dengan sengaja melewati orang yang sedang sholat. Makanya ada sutra supaya jangan sampai. Nah, bagaimana ketika sholat jamaah? Ini kemarin ya dengan Ustadz Abdul Manan kita perbaiki terus ya. Ada lagi kemarin kalau orang sholat sunnah mundur ke belakang, terus dia padahal ada yang masuk misalnya. Nah yang sedang sholat sunnah tangannya gini-gini. No ya enggak saya sedang sholat sunnah, nggak perlu kan. Biarkanlah kasih kesempatan orang yang mau sholat jamaah. Nah itu ilmu kemarin kita belajar, masih banyak lagi dalam aspek ibadah. Saya minggu depan misalnya kedepannya ya ini akan kita lebih mantapkan ya, lebih mantapkan. Colek. Nah ada Pak, kalau ada yang nggak dicolek juga gitu ya. Nah ini belajar dari ibadah. Nah sekarang fokus. Waktu kita bicara di syariah, kita bicara muamalah, hablum minan nas, ya hablum minan nas kita. Jadi di fikih ya secara umum, secara besarnya itu ya fikih ibadah, fikih muamalah. Nah sekarang kita mau ngomongin apa nih di muamalah? Di sini paling luas Bapak Ibu sekalian. Ya tadi dari mulai kadang-kadang bangun saja. Ya, kadang-kadang kita sudah bertransaksi muamalah. Transaksi muamalah yang terbesar apa? Jual beli. Apapun aktivitas kita, ya, setelah sholat, setelah bangun, itu jual beli. Percaya nggak? Dari mulai awal kita bangun, Bapak Ibu sekalian, kita punya kebutuhan yang harus kita akan konsumsi, dan pasti kita beli. Itu namanya al-bai', jual beli, ya kan? Itu yang paling umum. Turunannya banyak. Jadi bicara ekonomi syariah Islam, kalau sekarang kan satu country,
Islamic Economic and Finance, ekonomi dan keuangan syariah. Karena bicara ekonomi turunannya nanti pasti keuangan syariah, gitu. Jadi transaksi yang luar biasa Allah berikan melalui Rasulnya, Allah contohkan di aspek muamalah kita, ya. Nah, sekarang berkembang, ya, dari transaksi jual beli aja berkembang bagus sekalian. Nah, kali ini saya coba menyampaikan, kita coba diskusi ya. Nah, mudah-mudahan nggak menggurui, kita diskusi apa sih rukun jual beli? Nah, bagaimana dengan transaksi-transaksi yang sedang berkembang sekarang? Banyak, online transaction, ya kan? Nggak jelas siapa penjualnya, di mana, oke? Nah, balik lagi secara umum, kalau orang bicara ekonomi syariah, intinya bagus sekali ngomongin ekonomi syariah. Bagaimana umat Islam ini, kita semua memenuhi kebutuhan kita, tentu berdasarkan apa? Aturan, prinsip dan aturan syariat. Itu poinnya. Kalau bahasa ekonominya dulu belajar how to fulfill economic needs. Bagaimana kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Itu dulu kalau kita belajar ekonomi. Apa sih ilmu ekonomi? Ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau ngomongin syariah, tentu berdasarkan prinsip dan aturan-aturan syariat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita falah. Di dunia ini kita falah, berhasil, bahagia. Insya Allah di akhirat juga akan bahagia. Kenapa bahagia? Karena sudah melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan di aspek ekonomi gitu. Gitu ya. Nah, baru yang tadi syariah, satu lagi akhlak dan tasawuf. Nanti kita bicarakan, kita fokus ke ekonomi. Jadi akidah, syariah, akhlak dan tasawuf. Itu artinya materinya Islam 3. Ini yang mengantarkan kita kebahagiaan. Nah, turunannya dari syariah adalah fikih yang kita maksud ibadah dan muamalah. Nah, muamalah hubungan hablum minas dual. Kalau bahasanya disitulah ekonomi. Kata-kata disamakan. Muamalah is economic, gitu. Karena bagaimana manusia tadi memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan yang paling besar, kegiatan yang paling banyak di hablum minas kita atau di muamalah kita, coba direnungkan Bapak. Kegiatan yang paling besar adalah transaksi jual beli. Dalam fikih muamalahnya namanya al-bai'. Ya. Nah, sekarang kita lihat apapun nanti kita lakukan, transaksi apapun yang kita lakukan, jangan sampai menyalahi rukun akad. Ini yang sudah diijtima, sudah ijma ulama. Jangan sampai menyalahi rukun akad. Jadi yang penting apa? Yang penting kita tahu rukun akadnya. Ya sama seperti kita mau sholat, tahu rukun sholatnya, ya kan? Begitu memahami sumber hukumnya, ya. Nah, rukun akad. Jadi kalau di transaksinya, ya, kalau transaksinya secara umum ada 2. Di muamalah kita transaksi, walaupun tadi paling banyak jual beli, transaksi itu juga ada 2. Ada transaksi yang namanya tijari. Apa Pak? Tijari ya, tijari. Yang ini komersil, profit oriented, cari untung, cari margin. Itu namanya tijari, tijari, perdagangan. Yang kedua namanya ijtimai. Jadi ini transaksi sosial. Oke, jadi kita sedekah, ya kan? Nah, itu bukan transaksi komersil. Sedekah, infak, sedekah, wakaf, ya, itu ijtimai. Nah, sekarang kita ngomongin dulu nih secara umum yang tijari, karena ini juga yang paling banyak kita lakukan. Apa rukun akadnya? Rukun akadnya cuma 3, Bapak-Ibu sekalian. Coba diingat ya, supaya kita jalan. Rukun akadnya cuma 3 sel. 1, rukun akadnya
Al-aqidain, dua orang yang bertransaksi. Ada nggak ini kita lakukan selalu? Kalau dijual beli yang punya majelis yang langsung pasti ada. Ada penjual dan pembeli, ya kan? Nah, sekarang kita pikirkan bagaimana di transaksi online, ya kan? Ada nggak penjual dan pembelinya? Kalau di transaksi lebih luas lagi. Kalau dulu sih masih antar negara, ya kan? Di Indonesia transaksi dengan orang-orang yang ada di Saudi, transaksi dengan orang-orang yang di Amerika, di Afrika dan belahan dunia lainnya. Al-aqidah ini siapa nih? Siapa penjual, siapa pembelinya? Ada nggak? Itu rukun jual beli. Yang kedua, nah, sambil merenungkan ya. Yang kedua, al-maqbud alaih, objek dari transaksinya. Ada aset, ada barangnya. Ada barangnya. Sebagian ulama termasuk di dalamnya harga dan delivery. Itu termasuk pengantarannya. Tapi ini delivery masih termasuk dalam stipulation ataupun dalam syarat dari rukun. Ada objeknya? Ada nggak objeknya? Bisa nggak kita lihat objeknya, ya kan? Sehingga kemudian ada harganya nggak? Kadang-kadang bilang ini, udah, oke, dikirim ya. Terus harganya berapa? Ya nanti aja. Nah itu yang nanti terjadi goror, transaksi goror yang tidak ada. Semua transaksi uncertainty atau goror itu terjadi karena ketidakjelasan. Di maqbud alaihnya yang kebanyakan ya. Jadi di situ yang nanti terjadinya yang tidak ada barangnya, tidak ada asetnya, dan tidak jelas harganya. Sumbernya ini nanti yang paling banyak membuat bai'ul gharar atau uncertainty transaction, gitu ya. Nah ini dilarang, bai'ul gharar itu dilarang. Jadi sering kita bilang, udah dikirim aja barangnya, kirim ya barangnya, harganya nggak jelas. Nanti kemudian harganya naik berselisih, ya kan? Kan bisa jadi ada harga barang yang sangat rentan dengan situasi, fluktuasi dan situasi atau kondisi tertentu, ya kan? Bisa dalam waktu berapa menit bisa berubah. Transaksi futur atau transaksi jual beli palas kan ini sangat rentan. Boleh nggak transaksi palas? Boleh, ya boleh. Jangan cepat-cepat ada yang mengharamkan ya. Oh boleh, haram tuh foreign transaction dulu. Ada pada sangat haram ya kan kalau dilakukan secara umum boleh. Transaksi balas yang antar mata uang settlementnya bisa dilakukan pada saat akad halal. Tapi kalau nanti itu menjadi dihutangkan, nah ini yang berbeda pendapat para ulama. Sebagian ulama bilang itu haram karena rentan dengan perubahan harga. Kalau dihutangkan rentan atau besok ya, oke hari ini beli sekian tapi besok bayarnya ya belum tentu harganya nanti sama kan. Nah banyak jenis transaksi nanti akan kita, tapi ini dulu basicnya ya, basicnya itu dulu. Nanti ngomongin transaksi apapun dalam akad syariah luar biasa. Bapak ibu akan terpongok ya, begitu kayanya transaksi dalam Islam, begitu kayanya dibanding dengan transaksi nanti kalau ngomongin di katakanlah di yang biasa atau bahasanya konvensional ya. Jadi apa tadi yang kedua Pak? Yang pertama tadi al-aqidain, rukun akadnya, dua orang yang berakad, bertransaksi, ada penjual, ada pembeli. Terus yang kedua
al-ma'qud alaih, ada objek, ada barangnya. Di dalamnya termasuk ada harga sebagian ada yang delivery memasukkan di situ. Kemampuan untuk mendeliver barangnya. Ada barangnya, tapi kadang-kadang ya ketika kita nggak bisa menghadirkan barangnya, terus gimana? Iya kan? Nah, ada hak membatalkan akadnya ketika barangnya nggak bisa di-deliver gitu. Ketika barangnya nggak bisa diantar, itu hak siapa? Hak siapa membatalkan? Hak pembeli. Namanya itu khiyar. Jadi ada option, ada hak pilihan bagi si pembeli untuk membatalkan transaksi, walaupun sudah deal di akad awal. Ada barang harganya udah deal, tapi nggak bisa delivery, ya kan? Bahkan sebagian kalau nggak bisa delivery itu ada denda yang disepakati, ya kan? Apalagi di transaksi konstruksi, ya kan Pak ya? Di transaksi konstruksi kita sebagai penyedia, kita penjual, dalam bahasa lain disebut supplier atau penyedia, nggak bisa menghadirkan, mengantarkan barangnya pada waktu yang telah ditentukan, kan bisa kena denda ya. Kata bahasa hukumnya namanya uang prestasi, bukan uang abot, uang prestasi bahasa hukumnya. Jadi telah melanggar kesepakatan akad. Oke ya. Nah, saya lagi ingatkan, yang tidak jelas itu yang membuat transaksi menjadi tidak uncertainty, by goror, bahkan nanti ada bisa jadi ke maisir, ya, ke judi misalnya. Nah, itu yang secara umum disebutkan namanya transaksi batil secara umum. Biasanya karena ketidakjelasan ma'qud alaihnya, tidak ada barang, harga dan delivery. Nah, yang ketiga itu menarik ya, rukun akad yang ketiga. Rukun akad yang ketiga itu sigot. Sigot itu ijab dan qabul. Makanya di pernikahan ini Habib bin Anas loh. Habib Michael misalnya ketika dulu dia mau dapatkan, walaupun bahasanya quote bukan transaksi jual beli yang seperti biasa. Karena kalau mungkin kita bilang Habib Michael mau beli istri, enggak kan? Enggak kan? Tapi rukunnya bersama. Ada sigot, ada dua yang berakad, ada ma'qud alaihnya. Kalau di fikih munakahat itulah maharnya. Ada barangnya, ya kan? Dua orang berakad siapa? Suami istri, calon suami istri, ya kan? Ma'qud alaihnya apa? Mahar. Nah, itu rukun akad. Baru ada sigot. Sigotnya ijab dan qabul. Bahasa terminologi sekarang, bahasa kerennya apa? Bahasa ngawinya, bahasa ngawi, ijab dan qabul. Ada orang ngawi sini kan? Ijab dan qabul itu adalah offer and acceptance. Nah, itu bahasa ngawi Pak. Offer and acceptance. Ada penawaran. Intinya sebenarnya itu ya. Jadi coba kita lihat nanti di fikih pernikahan. Ada offer, ada yang ditawarkan, dan ada acceptance, ada penerimaan. Inti ijab itu di situ. Nah, sama dengan di transaksi juga. Siapa yang offer? Iya Bapak. Siapa yang offer biasanya? Siapa yang menawarkan? Biasanya siapa? Penjual. Gitu kan? Ada penjual, dia tawarin barangnya. Nah, kalau kita terima, ada acceptance, pembeli terima, jadilah sigotnya, ya kan? Nah, kalau dilengkapi yang lain berarti sempurna akad transaksi. Jadi tiga ini yang itu rukunnya Pak. Nah, kan sekarang luar biasa. Kapan kita sigot sama jual beli transaksi online? Kalau di kapan kita melakukan itu sigotnya? Ayo
kita berpikir, kapan kita melakukan sigot itu di transaksi online? Kalau di pernikahan, Habib Michael tadi bilang, kan bapaknya kan bilang ya, mertuanya kan bilang nih, oke, saya nikahkan kamu, kan over Pak, ya kan? Saya nikahkan kamu dengan anak saya, bla 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 bla, dibayar tunai. Habib Michael jawab gimana? Nggak terima gitu, nggak terima kan? Saya terima nikahnya, itu acceptance, penerimaan. Oke, dengan mahar sekian tunai kan? Saya terima nikahnya ini binti tunai, itu komplit Pak, komplit, sempurna. Nah, di satu ada perdebatan para ulama, ya, perdebatan para ulama. Ada ulama yang mensyaratkan bahwa sigot itu harus di satu majelis. Detail lagi ya, sigot itu di satu majelis. Jumhur ulama paling tidak menyampaikan itu. Makanya kalau kita orang dulu di pasar, ya kan, atau di kedai, di warung, kita beli transaksi yang langsung. Kalau bahasa Qurannya hadiratan. Ya Ustaz ya, hadiratan tudiruna bainakum. Itu transaksi langsung. Ada penjual membeli, langsung ada barangnya, kita berikan uangnya, kita terima barangnya, ya kan? Di satu majelis. Dulu orang dulu itu luar biasa Pak. Itu diikuti dengan saya jual ya Pak. Kalau misalnya orang yang mau mulainya adalah penjual, saya jual ya Pak, kita jual Pak, saya beli. Gitu kan? Kenapa? Karena ingin melengkapi sikon itu gitu. Karena ingin melengkapi sikonnya, rukun yang ketiga dari jual beli itu tadi. Jual akad ya secara umum. Itu orang dulu Pak, karena berhati-hati. Nah sekarang kita gimana? Untuk sikonnya gimana sekarang? Ya Pak Rudi yang biasa order Shopee kan, Bukalapak atau apa, nyebutin ini ya. Gimana kita transaksinya? Ada nggak ada orang yang berakad? Ada nggak ada orang akad? Ya kita mungkin. Ada nggak ada orang berakad? Terus ada barang dan harganya nggak? Dan ada deliverynya nggak? Nah sekarang isunya yang ketiga, ada sigotnya nggak? Nah inilah para ulama yang wise, yang luar biasa bijaksananya ya. Makanya lebih sempurna, tetap lebih sempurna yang jual beli langsung, yang bisa kita lihat barangnya, ya kan? Makud alainya itu jelas. Makanya banyak para ulama yang nggak mau dia yang nggak ada barangnya. Walaupun sekarang bisa dipoto, yang lihat di marketplace-nya ya kan, bisa dipoto. Tapi kadang-kadang apa yang dipoto, apa yang didisplay tidak sama dengan apa yang datang. Iya kan, kadang-kadang banyak gitu. Bahkan kemarin ada kasus TNI ngajar mukul orang satpam Shopee kan, karena kesel dia, karena kesel. Padahal itu bukan urusan security-nya juga gitu ya, nggak benar juga gitu. Kan itu urusan manajemen Shopee-nya kan. Nah mungkin dia barangnya barang mahal kan ya, di deliver ternyata nggak sesuai dengan apa yang difotonya. Nah dia blok ini kan, protes gitu. Cuma biasa orang angkatan ya punya daya berantem yang luar biasa, dihajar tuh satpam Shopee ya kan. Padahal sebenarnya harusnya ke dalam gitu, bukan urusan satpamnya. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kenapa baru mulai dari situ? Nggak jelas. Bukan tidak boleh, artinya ini tetap ini ya, masih ada saja ulama yang membolehkan gitu. Tapi lebih banyak atau bijaksananya masih banyak ulama yang tidak mau, karena harus ada bisa melihat objek makud alainya tadi, barangnya. Jadi kalaupun nanti ada, sekarang kan sudah modern kan, offernya bisa by surat, speknya ya kan, spesifikasinya bla 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 bla, dari poin 1 sampai berapa bisa disampaikan, ya kan?
Nah itu sebenarnya apa Bapak Ibu sekalian? Sebenarnya itu promise, itu janji dari si penjual, iya kan? Janji si penjual. Nah kalau kita lihat lagi, tadi dari kalau kita ngomongin yang transaksi online sekarang ini, ya ngomongin yang dari apa namanya sigornya, ada offer in acceptance. Penawarannya yang mana Pak? Ditawarkan tadi barangnya, iya ada. Oke, cuma kadang-kadang penjualnya juga siapa? Jadi kalau katakanlah Shopee sekarang, sebenarnya dia bukan penjual kan? Betul ya Pak? Sebenarnya bukan penjual kan? Dia kan cuma menyediakan marketnya aja. Belum lagi nanti kita bicara bagaimana posisinya sebagai apa namanya, kalau bahasa ininya yang diberikan surat kuasa ataupun dipercayakan untuk mengadakan pasar, penyelenggara pasar. Tapi kan penjualnya bukan dia secara langsung. Betul ya Pak? Ini kita disuruh jajan. Betul ya? Jadi penjualnya kan ada tertentu yang dia taruh di situ. Nah kita ngomongin sigornya tadi, ya kan? Dia sebenarnya udah menawarkan ijab, ya kan? Sudah menawarkan ini barangnya, speknya ini, dan menawarkan. Kabulnya tergantung kita. Betul nggak? Kabulnya tergantung kita. Ketika kita tertarik, kita mau, ya kita klik, kita oke, berarti terjadi ijabnya, acceptance-nya. Cuma tadi ulama yang kita lihat tadi menyampaikan jumhur ulama di satu majelis, keren. Ini yang masih berhati-hati ulama di satu majelis. Untuk apa di satu majelis? Bisa memastikan langsung, bisa memastikan langsung barangnya, speknya. Oh iya, makanya Pak Ari misalnya lebih nyaman mungkin dia bisa lihat, dia bisa pegang, ya kan? Lebih nyaman mana? Nah itu masih banyak ulama yang begitu Pak. Banyak. Karena banyak juga kasus-kasusnya. Walaupun sekarang kita diupdate ya, ada yang memberikan ketika tadi barangnya tidak cocok, udah di deliver nggak cocok, karena bukan begitu. Bahkan kadang-kadang kita ngomel, ngedumel, gimana ya ini. Jadi yang ada dosa kan. Tapi kita nggak mau membongkar, ya kan? Apalagi dia nggak mau ditukar, misalnya gimana? Harusnya di situ ada hak khiyar, ada option. Kalau kita mau batalkan, makanya ada juga yang menyampaikan dalam 3 hari tidak ada, ketika barang sampai tidak ada keluhan, tidak ada apa namanya penyampaian berita, nah dianggap telah selesai, setuju semuanya. Tapi ada juga yang menyampaikan, nah kalau disampaikan itu bisa ganti kan? Ada juga menyampaikan. Nah kekurangannya tadi, transaksi modern sekarang itu tidak ada majelisnya. Tapi ada juga bilang, ya itu kan sekarang udah majelis Pak. Internet sekarang kan sudah majelis. Nah jadi kalau begitu, jadi kalau begitu boleh dong nikah, satu di Eropa, satu di Jakarta, boleh dong nikahnya. Kan kalau dianggap itu majelis. Nah, gimana dong? Nah ada yang bilang, oh itu kan majelis Pak. Ya udah pasar, si Shopee, si buka apa, udah buatin pasar, itu majelis kan gitu. Nah, bagaimana kalau orang bilang satu di Eropa, di Amerika, satu di Islamic Village, nikah tuh. Nah ini isu-isunya di transaksi luar biasa. Begitu kita mengkaji ekonomi dan keuangan syariah, ini masih aspek itu ya Pak. Tapi intinya ngomongin apapun nanti turunannya Pak, 3 rukun akad ini harus dibawa. Mau ngomongin apa Pak? Transaksi komersil, finance-nya juga itu Pak, hubungan syariah. Jual beli itu yang paling umum, ya kan? Kita ngomongin sewa menyewa, pakai Pak rukun akadnya, ya kan? Pak Haji Bambang punya rumah kontrakan, ijab pertama akidah ada, penyewa
dari menyewa. Yang kedua apa? Ada maksudnya, ada barangnya, ya kan, yang bisa dimanfaatkan oleh penyewa, harganya jelas. Ijabnya adalah silakan ya kan, majelis akad lagi. Ini Pak rumahnya, silakan dilihat, ya. Sampai ke dalam komplit, tak sempurna akadnya. Ya cuma nanti isunya turunannya, siapa kewajiban, siapa yang maintenance, kewajiban siapa kalau barangnya rusak bagaimana, kewajiban itu yang dituangkan dalam syarat-syarat rukun. Kalau bahasa Indonesia stipulation, ya, stipulation transaction namanya. Nah, luar biasa, ya, subhanallah. Saya Pak lebih banyak apa ya, subhanallah, mengucap begitu indahnya, ya, begitu indahnya, ya Allah dan Rasul kita itu menyampaikan aturan-aturan itu dibahas, dikaji lagi para ulama. Dan itu sebenarnya lebih quote and quote itu lebih manusiawi, ya, lebih jelas semuanya gitu, yang mengurangi kita banyak horor, ya, nggak jelas. Pernah nggak Pak makan soto? Makan soto di satu tempat, ya, kita ambil, nggak ada harganya. Terus begitu udah selesai makan, berapa Pak? 80.000. Keren, ya kan? Pernah nggak begitu Pak? Itu baru horor Pak. Itu baru horor. Itu yang dilarang. Nah, Rasulullah baru horor. Rasulullah melarang. Jadi harus bukan tarifnya. Jadi soto, makan soto itu berapa? Saya pernah begitu Pak. Jadi kami nyebutnya tuh jadi apa namanya, soto goro. Nyebutnya jadi soto goro. Karena nggak jelas. Saya makan pertama nasi soto ngambil, dah tunjukin ya. Teman saya ngambil yang sama Pak, makan dah. Nah begitu bayar, saya dicas 25.000, ya kan? Saya dicas 35.000. Yang teman saya dicas karena perempuan kali ya. Teman saya dicas 25.000. Terus kita ngakak ketawa gitu ya. Kok bisa makanannya yang sama, saya dicas 35.000, yang itu dicas 25.000. Ya mungkin karena cewek kali, karena cewek yang diomongin jadi lebih murah. Nah itu baru ya. Jadi banyak lagi turunannya, Bapak Ibu jemaah. Belajar Islam itu, ya, belajar Islam itu tidak hanya di masjid saja, ya. Maksudnya ibadah di masjid, tapi di luar sana juga kita kaji, ya, transaksi yang ada. Kesimpulannya, yang kita sementara ini nanti turunannya banyak, ya. Turunannya banyak, mau ngomongin maisir, mau ngomongin yang ribawi, batil, nanti kita ngomongin berikutnya, ya. Tapi ya itulah Islam, indahnya Islam mengantarkan kita ke tujuannya semua kebahagiaan tidak hanya kita sebagai individu, tapi juga bertransaksi kebahagiaan bersama di mana? Di dunia dan juga di akhirat. Kedua, rukun Islam itu 3, sekali lagi, dan akidah, syariah, akhlak, wa tasawuf. Syariah itu fikih ibadah, fikih muamalah. Nah, muamalah kita ngomongin tadi transaksi jual beli, akad, ya. Kita ngomongin akad, rukun akadnya 3. Yang pertama al-aqidah, 2 orang yang berakad. Yang kedua maqsud alaih, jelas objek barangnya dan ada harga delivery. Yang ketiga sigon, ijab dan kabul di majlis atau tidak di majlis. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ya mungkin waktunya, atau kalau ada sempat berdiskusi, ada yang mau bertanya silakan. Demikian sementara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup kan? Ada yang tanya? Ya. Baik, demikian kita tutup majelis kita ini dengan sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.